Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah nonton di channel Ruang Batin ya, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan mendeteksikan ya, ataupun saya akan mencoba untuk mendapatkan sebuah petunjuk ya tentang leluhur kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, saya sudah menarik 4 kartu ya. Sekarang mari kita lihat ya, bagaimana pesan tentang leluhurmu buat kalian semua yang sudah bergabung ya, apalagi yang sudah menonton ya. Kita lihat untuk yang pertama. Di sini muncul petunjuk Two of Cup ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Ini muncul Ten of Cup ya. Ya. Ini ya, barusan saya mendapatkan petunjuk ya tentang bagaimana saya mengkomunikasikannya secara batiniah. Di sini muncul petunjuk Two of Cup. Ini leluhur kalian berpesan ya. Ketika kalian menjalani sebuah hubungan asmara, ini harap berhati-hati ya. Karena yang saya tangkap ya, ini pesannya kenapa harus berhati-hati? Ya karena ini bisa saja asmara yang selama ini kalian jalani ini ya, itu bisa dikatakan akan ada sebuah problem. Karena mungkin asmara ini apa ya, kurang adanya sebuah ketulusan ya. Bisa saja ini akan berimbas adanya pihak ketiga yang berusaha mungkin untuk mengacaukan asmara kalian ya. Semoga bisa dipahami. Ini pesan dari leluhur kalian seperti itu. Jadi waspada untuk yang sudah menjalin hubungan asmara, entah yang berpacaran, entah yang sudah menikah ataupun yang masih PDKT ya. Harap berhati-hati ya. Kan adanya pihak ketiga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bisa
ya harus sama-sama protektif lah, baik dari kalian ataupun dari pasangan kalian. Kira-kira seperti itu ya, dan harus menjaga sebuah rasa apa ya, rasa kebersamaan ataupun rasa kesetiaan. Kira-kira seperti itu, harus saling 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 percaya juga ya. Oke, kita lihat untuk yang kedua, di sini muncul petunjuk judgment ya. Ya, judgment. Ini pesan kedua buat dari leluhur kalian ya, buat kalian ya. Di sini kelihatannya akan ada kabar ya, gitu loh. Yang dimana mungkin yang selama ini kalian sedang menunggu ataupun menanti informasi ya, tentang adanya sebuah kebaikan, tentang adanya sebuah kepositifan, yang dimana sebelumnya memang kalau saya merasakan ya di sini ya, memang kalian ini penuh dengan adanya sebuah masalah-masalah gitu loh, penuh adanya konflik ya di berbagai faktor apapun. Nah, di sini ya leluhur kalian itu berpesan ya, agar kalian lebih bersabar ya, lebih tenang, jangan terburu-buru ya, untuk mengambil sebuah tindakan ataupun apapun ketika dirasa belum ada sebuah keberhasilan ataupun belum ada sebuah kabar ataupun informasi yang baik buat kalian. Jadi kalian disuruh nunggu bersabar, karena apa? Karena leluhur kalian ini jelas ya, berpesan ini pasti akan datang ya. Pasti akan datang berita baik yang selama ini menjadikan beban buat kalian tentang sebuah permasalahan, itu akan datang berita baik, artinya ada penyelesaian, ada keberhasilan di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk pesan leluhur kalian. Yang kedua, kita lihat yang ketiga. Di sini muncul petunjuk strength sobatnya. Ya, di sini pesan leluhur kalian ya, berpesan di sini karena di sini muncul strength ya. Harus lebih banyak bersabar sobat. Ya. Karena ada sesuatu penyampaian ya, yang dimana memang selama ini ya, hidup kalian penuh dengan liku-liku. Hidup kalian penuh dengan sebuah masalah-masalah, bahkan yang rumit pun ya di sini. Cuman leluhur kalian juga berpesan di sini ya, harus tetap lebih bersabar ketika menghadapi sebuah masalah. Dan apa? Dan di sini saya merasakan memang ada sebuah energi positif yang akan datang sama kalian. Artinya dengan kesabaran kalian ya, leluhur kalian itu berpesan akan ada jalan, akan ada kestabilan kembali, dan kalian akan menang di sini. Apapun itu ya, pasti akan menang di sini. Dengan adanya sebuah konflik, dengan adanya sebuah problem yang selama ini mungkin rumit, yang selama ini membuat kalian bingung, tetapi kalian tetap bersabar. Nah, di sini bagus ya. Pesan leluhur kalian memberikan sebuah pesan di sini, akan ada keberhasilan, akan ada pencapaian sesuai apa yang kalian inginkan. Karena kesabaran tidak mungkin pernah kalah. Ini pesan dari leluhur kalian gitu loh. Mungkin hanya keberhasilan yang tertunda saja. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi ibaratnya itu orang yang tidak berhasil ya, itu hanya keberhasilan yang tertunda saja. Nah, ini mungkin waktunya kalian akan bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Itu ya, di kartu ketiga tentang pesan leluhur buat kalian. Kita lihat untuk yang clue keempat ya. Di sini muncul petunjuk Egg of Pentacles ya, ada seseorang memat 8 koin ya. Kita lihat. Oke ya, di kartu keempat di sini leluhur kalian ya memberikan pesan ya di sini. Memang kesulitan yang selama ini uh, kalian rasakan ya, ataupun yang sedang kalian jalani, dimana di sini kelihatannya bukan secara karma ya di sini. Mungkin bagi kalian berpikir apakah saya terkena karma ataupun ada kesalahan sehingga membuat
kehidupan saya susah, kehidupan saya sulit ya, di faktor apapun ya, jadi disesuaikan ya di sini, gitu. Nah, yang dimaksud dengan semua apa yang sudah saya sampaikan, di sini intinya leluhur kalian tuh berpesan ya, bahwa memang setiap terjadi kesulitan, setiap terjadi hambatan ataupun halangan, ini bukan dari karma, tetapi memang disengaja ya, dari orang-orang yang awalnya baik sama kalian, ternyata ada pengkhianatan di situ, gitu loh. Akhirnya timbullah konflik ya, sehingga apa, itu juga mempengaruhi, gitu loh. Itu juga bisa mempengaruhi apa yang selama ini kalian kejar, apa yang selama ini kalian harapkan itu akhirnya apa? Akhirnya runtuh di sini. Nah, gitu loh. Akhirnya tidak bisa tercapai. Cuman lagi-lagi di sini leluhur kalian berpesan ya. Kalian tetap ya, apapun itu harus konsekuen dengan adanya sebuah kesabaran. Gitu loh. Kalian harus konsekuen dengan adanya sebuah kesabaran, kalian harus konsekuen dengan adanya sebuah semangat. Jangan pernah kendor ya di sini ya. Gitu loh. Intinya kan harus tetap bersabar, harus tetap bersemangat di sini. Gitu. Jangan pernah menyerah. Maka dengan demikian leluhur kalian berpesan ya, ini akan menjadi titik balik ataupun akan menjadi titik awal yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Apa yang kalian rasakan selama kalian sulit, selama kalian adanya perjuangan keras, itu tidak akan mengkhianati hasil di sini. Nah, gitu loh. Cuman tetap ya, apapun yang terjadi, tetap harus bersabar, tetap ikhtiar ataupun berusaha ataupun berjuang, dan tetap berdoa. Kuncinya di situ sobat ya. Karena jelas ya, di poin keempat di sini jelas mengatakan ya, bahwa masalah yang terjadi, kesulitan kalian yang kalian alami, ini bukan karma, tetapi dari orang-orang toksik. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi langsung keempatnya ya. Oke ya, saya barusan mendapatkan sebuah pesan ya tentang keempat-empatnya di sini ya. Bisa dikatakan ini kelihatannya leluhur kalian juga geram ya. Ataupun sepertinya tadi saya melihat adanya sebuah unsur kemarahan. Ada unsur kemarahan dari leluhur kalian. Marah buat siapa? Bukan buat kalian, tapi buat orang-orang yang selama ini menyakiti kalian, mempermainkan kalian, mengkhianati kalian, ya, membuat hidup kalian sulit. Ini kelihatannya leluhur kalian sangat marah, gitu loh. Dan kelihatannya leluhur kalian ini apa ya, bisa dikatakan akan mengejar ya, akan mengejar orang-orang yang selama ini telah menyakiti kalian, gitu loh. Ini akan leluhur kalian ini akan mengejar ini, seakan-akan dia tidak terima ketika kalian dipermainkan. Padahal di sini kalian bisa dikatakan adanya sebuah lurus ya, gitu loh. Adanya sebuah konsekuensi yang baik. Tetapi apa? Tetapi itu tadi, banyak orang-orang yang berkhianat sama kalian, banyak orang-orang yang menikam kalian dari belakang, memanfaatkan kebaikan kalian sehingga kalian merasa terpuruk sampai saat ini. Nah, itulah yang membuat leluhur kalian itu marah. Kelihatannya leluhur kalian ini akan mengejar dan akan ibaratnya itu akan membuat sebuah perhitungan gitu loh. Dan ketika leluhur kalian marah, di sini saya merasakan energinya adanya sebuah kemarahan ya, gitu loh. Adanya sebuah energi yang sangat kuat dan itu akan bisa menghantam ya. Dalam arti orang yang telah menyakiti kalian. Ini tidak main-main ya. Jadi orang yang selama ini mempermainkan kalian, menyakiti hati kalian ini akan terhantam ya sama leluhur kalian. Karena jelas ini leluhur kalian ini tidak terima gitu loh. Jika kalian merasa tersakiti, apalagi dipermainkan, apalagi ya dihianati. Dia akan, kalau saya rasakan, kalau saya lihat di sini, dia ini akan berjalan ya. Dalam arti leluhur kalian ini akan berjalan dengan sendirinya kok di sini. Entah nanti yang menyakiti kalian itu akan mendapatkan sebuah musibah-musibah gitu loh. Tanpa kalian ketahui nantinya. Bisa saja nanti kalian akan mendengar sebuah kabar-kabar lah. Mungkin dari lawan-lawan kalian. Mungkin dari orang-orang yang selama ini kalian yakini
itu berkhianat sama kalian, menyakiti kalian, nanti akan ada kok informasi seperti itu. Gitu. Seperti yang digambarkan sama Jasmine, ini kan ada sebuah gambaran. Nanti kalian akan bisa mengetahui bahwa orang-orang yang selama ini yang menyakiti kalian, yang mengkhianati kalian, itu nanti hidupnya akan susah di sini. Baik secara asmaranya dia, pekerjaan, baik kesehatan, terutama di faktor kesekian. Gitu loh. Karena memang leluhur kalian betul-betul turun tangan di sini. Ingin menghancurkan, ingin menghantam orang-orang yang menyakiti kalian. Nah, saran saya di sini tetap ya buat kalian ya. Kalian harus tetap tenang saja gitu loh. Karena sudah ada leluhur kalian yang mungkin akan bergerak di situ. Nggak tahu ya ini energinya siapa yang ketarik ya. Gitu loh. Saya juga nggak tahu karena di sini banyak juga energi kalian yang ketarik gitu loh. Sehingga apa? Sehingga memberikan sebuah pesan seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ini nanti orang yang menyakiti kalian bakal kena batunya di sini. Bakal kena batunya, lebih sakit penderitaannya daripada menyakiti kalian ini. Nanti yang dirasakan ya bagi mereka-mereka yang telah menyakiti kalian itu nanti akan lebih sakit daripada apa yang selama ini kalian rasakan tentang berbagai hal apapun itu. Seakan-akan terkunci, seakan-akan tertutup jalan keluarnya, gitu loh, kesulitan, terus menghantam. Selama dia belum meminta maaf ataupun selama dia belum menyadari kesalahannya, terutama meminta maaf sama kalian. Gitu loh. Jadi hidupnya orang-orang yang menyakiti kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, tidak akan pernah merasakan enak. Mungkin luarnya saja dia bahagia, bisa tersenyum ya. Tapi secara batinnya ataupun secara kehidupan kacau, hancur dia. Seperti itu ya, karena apa? Tindakan dari leluhur kalian yang sudah bergerak ya. Gitu loh. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sobat di channel Batin. Jadi bisa dikatakan memang setiap masalah ya pasti ada sebuah hukumannya. Gitu loh. Entah itu hukuman baik, entah itu hukuman buruk, pasti di situ ada. Nah, terkhusus kalian yang pernah tersakiti, berarti apa? Berarti ada hukuman buruk buat orang-orang yang selama ini telah menyakiti kalian, yang mengkhianati kalian. Nah, di situ ya letak kuncinya ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini semua buat pembelajaran buat kalian semua bahwa memang apapun yang terjadi, kita harus bersabar, kita harus mengalah. Ingat ya, mengalah bukan berarti kalah. Akan seperti itu. Tetapi orang yang mengalah itu berarti orang itu baik, tidak mau gegabah, ya, tidak mau gerusa-gerusu untuk mengambil keputusan. Karena apa? Karena apapun masalah itu pasti ada konsekuensinya. Nah, syukur-syukur kita bisa memperhitungkan ataupun bisa mengira-ngira ketika konsekuensinya nanti kurang baik ke kitanya sendiri, ya salah satunya jalan kita mengalah gitu loh. Ingat ya, mengalah bukan berarti kalah. Itu aja ya. Oke ya, untuk semua sahabat di Cenderung Batin, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat ya, kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.